Yap, saya yakin di antara Anda yang sudah mampir klik konten ini untuk menyaksikan konten ini, mungkin ada yang penasaran, mungkin ada yang langsung memberikan tanggapan, menghujat dengan judul dari konten ini. Ya, judulnya memang udah lama, udah saya rencanakan sebelum konten ini sendiri dibuat, Power of Title lah. Tapi saran saya sebelum memberikan tanggapan, silakan saksikan dulu videonya hingga selesai. Kemudian silakan berikan komentar, makian, cacian, silahkan bebas. Itu hak Anda. Itu hak Anda. Dan perlu saya beritahukan lebih awal bahwa dalam video kali ini saya akan menyebutkan banyak nama-nama yang terlibat dalam kisah yang akan saya ceritakan. Jadi saya mohon izin. Kalau nggak diizinkan juga ya tetap tayang. Karena saya juga akan menjaga, tidak akan melakukan pencemaran nama baik terhadap seorang, tidak akan mendestroykan seorang. So, saya Deddy Ridwan, welcome to my channel. Ahlan wa sahlan. Seperti biasa saya berada di warung kopi langganan di salah satu pojok Gampung. Sebenarnya ini titik 4 Gampung Surin, Lamtemen Timur, Pungai Blangcut, juga bisa masuk Lamtemen Barat, Blower, ya banyak, berapa kampung ini ya. Untuk pertama saya mengucapkan terima kasih dulu untuk semua tanggapan, komentar di vlog sampah sebelumnya yang tidak berguna itu. Dan terakhir saya lihat sih udah disaksikan oleh baru 100 viewers. Yang kebanyakan pasti grup keluarga. Terima kasih buat grup keluarga, para sepupu, adik-adik, kakak-kakak juga. Yang dipenuhi oleh emak-emak militan dan radikal di sana. Terima kasih atas tanggapannya. Juga kawan-kawan warkop, terima kasih. Kawan-kawan ngopi, terima kasih untuk buliannya. Dan juga untuk tanggapan-tanggapan soal ini ya, penampilan ya. Katanya saya suruh cukuran. Nanti kita pangkas, nanti kita cukuran. Kalau ada sponsornya. Mungkin lebaran haji lah, sekalian tahallul. Dan juga terima kasih ini untuk Bapak Bambang Pramusinto, General Manager Kriat. Ini kebetulan saya pakai kaosnya, kaos bike, Kriat bike. Cuma pakai untuk jogging aja, karena nggak punya bike, Pak. So, memang kali ini saya membuat judul bercerita tentang Akmal Hanif. Why Akmal Hanif? Sebenarnya lama ini saya tidak mau berkomentar atau tidak mau memberikan jawaban kepada siapapun yang bertanya tentang Akmal Hanif. Tapi karena dalam 2 minggu terakhir ini, padatnya, puncaknya, ini klimaksnya 2 minggu terakhir, banyak WA yang masuk menanyakan itu terkait dengan pemberitaan online beberapa waktu lalu yang berkaitan dengan Akmal Hanif. Jadi yang penasaran buat apa berita online-nya, ya share saja lah. Nah, saya nggak akan membahas hal itu di sini. Yang ingin saya bahas adalah hubungan ataupun keterlibatan saya dengan apa yang sedang dialami oleh saudara Akmal Hanif saat ini. So, ini perlu klarifikasi ataupun penjelasan, karena setiap saya ketemu dengan kawan-kawan, baik itu kawan-kawan lama yang pernah bersama, termasuk juga alumni apa nanti saya jelaskan, itu menanyakan tentang beliau. Jadi saya mengulang-ulang hal yang sama, menceritakan hal yang sama yang saya ketahui, hanya yang sebatas saya ketahui. So, di vlog kali ini saya akan menyampaikan dulu apa hubungan atau bagaimana saya mengenal Akmal Hanif. Saya dengan Akmal Hanif itu satu alumni di pesantren, pondok pesantren Madrasah Ulumul Quran Bustanul Ulum Langsa, Alupinang Langsa.
Saya kakak kelas. Kebetulan saya masuk tahun 91 selesai 97, berarti 6 tahun saya di sana. Akmal Hanif itu sekitar 4 tahun junior saya, 4 tahun di bawah saya. Dan seingat saya tidak terlalu ingat, tapi beliau pernah mengatakan ingat pada saat beliau masuk, Akmal Hanif masuk, itu yang ospek saya. Orientasi, yang pelonco ya, termasuk saya salah satunya. Sementara saya sendiri itu satu letting dengan kakak beliau yang tertua. Saya nggak sebutkan namanya kali ini. Disitulah saya kenal, tapi selama di pesantren saya tidak begitu akrab dengan Akmal Hanif. Hanya sekedar tahu nama, hanya sekedar tahu ya, karena di pesantren 6 tahun, lingkungannya itu saja. Pasti yang pasti diingat lah ya. Orangnya walaupun tidak pernah ngomong, tapi pasti kenal ataupun tahu sama lain, khusus cowok dengan cowok karena dipisah. Kalau cewek nggak begitu ya. So setelah selesai dari Langsa, dari pesantren Sanulum, saya lama tidak mendengar kabarnya, tidak tahu ya, pokoknya nggak pernah kontak lah, tidak pernah mendengar kabar tentang Akmal Hanif. Hingga suatu saat di tahun 2002 ya. Kok saya jadi lupa ya? Pada saat Akmal Hanif membawa, bukan 2002, 2012, ya 2012. Kalau tidak salah, 2012 Maher Zain itu dicek lagi lah. Maklum udah tua ini. Pada saat itu Akmal Hanif mendatangkan penyanyi nasyid internasional Maher Zain ke Indonesia, khususnya ke Aceh. Dan saat itu terjadi suatu masalah sehingga Akmal Hanif berurusan dengan beberapa pihak, termasuk dengan hukum, dan kemudian mengadakan konferensi pers. Dan di saat itu saya sudah bekerja di Aceh TV sebagai wartawan di Aceh TV. Pada saat terjadinya penyelenggaraan konferensi pers itu, saya kebetulan tidak hadir. Yang hadir rekan saya, Jufrizal. Kemudian saya melihat pemberitaannya, saya melihat nama Akmal Hanif disebut, saya mengetahui ini Akmal Hanif yang pernah saya kenal. Dan kemudian setelah kejadian itu sekitar berapa bulan tidak bertemu, saya mengikuti terus sehingga pada satu saat saya kontak dengan beliau. Apa kabar? Akmal, masih ingat? Dia tanya siapa, kemudian saya kirimkan, saya bilang nama saya, dia masih belum ngeh. Saya kirimkan foto saya, langsung dia telepon saya, begitu Kakanda, katanya. Apa kabar? Saya ingat, saya gini dan seterusnya. Sehingga terjalin hubungan kontak, dan kita ngopi bareng beberapa kali. Akhirnya kita menjalin lagi lah kontak seperti biasa. Hingga dalam perjalanannya kita punya satu kesamaan, yaitu saat Akmal Hanif sebagai seorang pebisnis pada waktu itu, sebagai bisnismen usaha di bidang travel dan juga percetakan, sementara saya di jurnalis sebagai wartawan yang sama-sama bergelut di bidang sosial. Jadi saya dalam menjalankan tugas sebagai jurnalis, jika menemukan hal-hal yang berhubungan dengan sosial seperti anak sakit dan lain sebagainya, itu saya mencoba membantu sebisanya, melakukan kontak dengan berbagai pihak yang saya kenal, tentunya dengan pihak pejabat ya, pemerintahan dan juga anggota dewan untuk memediasi, membantu pengobatan dan lain-lain. Akmal juga memiliki aktivitas yang sama, yaitu minat yang sama di bidang sosial. Samping perusahaan yang dijalaninya, dia juga mendirikan organisasi yang kemudian mengajak saya untuk bersama-sama dalam organisasi tersebut, yaitu Komunitas Solidaritas Duafa Aceh, ya, KSDA. Disitulah awal kami sering kontak bersama, mengadakan musda pertama di Sabang
terbentuknya KSDA dan terbentuknya KSDA Pusat dan KSDA di kabupaten kota. Nah, disitulah lebih akrabnya terjadi. Kemudian sekitar tahun 2015 dari Aceh TV saya pindah tugas sejenak, mendapat undangan tugas menjadi staf humas di Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh. Mataharinya lumayan ini, matahari sore. Pada tahun 2015, tahun di MPU Aceh itu. Ya. Selama saya bertugas di MPU Aceh, masih terus mengenal, kontak dengan Akmal Hanif, aktif di berbagai kegiatan sosialnya. Sehingga pada tahun tersebut, Akmal Hanif memberikan apresiasi kepada pengurus-pengurus ataupun relawan-relawan KSDA yang aktif menjadi pendamping jamaah umrah El Hanif. Dan pada tahun 2015 itu saya terpilih sebagai salah satunya bersama sekian tim yang lain untuk mendampingi jamaah dan berangkat umrah bersama El Hanif. Dan itu keberangkatan umrah yang kedua saya, setelah yang pertama itu tahun 2010 juga alhamdulillah diberangkatkan umrah oleh Telkomsel, mendapat hadiah undian Telkomsel. Nah, nantilah cerita lainnya itu. 2016 saya resign dari MPU Aceh karena merasa kurang cocok, nggak kurang nyaman, sangat nyaman di situ, tiap hari bergaul dengan para ulama, almarhum Abu Ghazali, Abu Daud, Abu Muslim, ya, para ulama-ulama karismatik, Allahumma yarhamhum. Sangat nyaman di situ, namun tugas di kantoran kurang cocok buat saya. Jadi rencananya saya ingin resign, ingin kembali sebagai jurnalis. Namun Akmal Hanif memberikan tawaran saya kerjaan yang lain, yaitu membantunya di bisnis, di usaha yang sedang dijalankan, yaitu di bidang percetakan. Saya berpikir sejenak, saat itu seingat saya bulan Ramadan itu pembicaraannya waktu sahur. Waktu sahur di kawasan Brawi, dekat dengan kantor El Hanif Printing Jambu Tape saat itu. Beliau menawarkan ke saya berpikir selama 2 malam, akhirnya saya menerima dan saya diminta untuk menjadi penasehat umum lah semacam itu, manajemen umum untuk El Hanif Printing, khusus di bagian percetakan El Hanif. Saya menerima pekerjaan itu, kemudian seiring waktu dibentuklah El Hanif, manajemen El Hanif Printing, di mana saat itu saya diminta menjadi direktur utama dari El Hanif Printing bersama dengan tim. Ada Saiful pada waktu itu, ada Adi, kemudian ada Rifani yang saat ini menjadi penyiar dan aktivis juga, penyiar di Radio PMI. Hai Fani, apa kabar? Kita menjalankan El Hanif Printing. Juga ada Riza Mutia, apa kabar Dek? Sebagai bendahara. Kemudian itu di bagian printing. Jadi Akmal pada saat itu akan fokus di bagian travel, mengurus bagian travel, sedangkan kami manajemen di bagian printing atau percetakan. Kemudian saya melaksanakan tugas itu dengan beberapa kali terjadi perubahan manajemen, pengurus di El Hanif Printing. Saya tetap di direktur utama lah gitu jabatannya. Kemudian juga bergabung Pak Hamdani, Pak Riza, Pak Hamdani. Hingga tahun 2018. Nah, 2018. Semuanya berjalan baik-baik dengan berbagai romantika perusahaan. Ya. Alhamdulillah berjalan cukup baik. Bukan karena bagusnya saya, sama sekali enggak, tapi manajemen yang bekerja cukup solid, tim manajemen di kabupaten kota. Ya, pada saat itu El Hanif Printing berada di beberapa kabupaten kota, Banda Aceh, Sigli, Birun, Lok Semawe,
Panton Labu, dan Langsa. Ya, ada beberapa cabang El Hanif Printing. Jadi berjalan di seluruh kabupaten kota lah untuk memantau seluruh cabang dari El Hanif Printing itu. Alhamdulillah berjalan cukup baik hingga tahun 2018. Nah, 2018 ini mendekati tahun politik di tahun 2019. Ya, tahun 2019 tahun politik, tahun pemilu. Pada tahun 2018 ini Saudara Akmal Hanif kemudian berniat mencalonkan diri menjadi calon legislatif untuk DPR RI. Ya. Disitulah mungkin awal di mana terjadinya sedikit problem dalam perusahaan. Nah, saya harus hati-hati sedikit ini memilih kata-kata. Ya, problem lah dalam perusahaan yang dipengaruhi dan dipengaruhi oleh niat dari Akmal Hanif ini untuk maju ke DPR RI, sehingga sedikit membuat kestabilan perusahaan menjadi kurang baik. Terjadi masalah di berbagai cabang di kabupaten kota, khususnya di wilayah dapil beliau, dan tidak lepas juga dapil beliau itu dapil 2, ya, meliputi Biren ke sana lah, ya. Biren, Losmame, Aceh Utara, Aceh Timur, Langsa, Aceh Tamiang, Takengon, Bener Meriah, ya. Sigli dan Banda Aceh itu dapil 1, tapi mempengaruhi semua cabang dari El Hanif Printing, sehingga singkatnya pada saat itu saya tidak mampu lagi dengan berbagai persoalan yang terjadi di kantor cabang El Hanif Printing. Saya merasa tidak mampu lagi mengelola, memanagenya, sehingga pada tahun 2018 bulan September saya mundur dari El Hanif, dari jabatan El Hanif Printing itu. Sedikit ke belakang, pada tahun 2018 itu juga, sekitar 2018 atau 2017 ya, Akmal Hanif itu menerbitkan sebuah buku yang berjudul Jatuh Itu Nikmat. Buku yang beliau tulis sendiri dari pengalaman beliau tentang perjalanan bisnis, Maher Zain, tentang KSDA, yang kemudian ditulis kembali ataupun dirapikan ya oleh Bang Hayatullah Pase. Dan buku itu sempat kita berikan kepada seluruh jamaah umrah El Hanif sebagai kenang-kenangan. Kemudian pada tahun 2018 tadi saya sampaikan saya tidak bergabung lagi dengan El Hanif. 2018 September 2018 saya tidak bersama El Hanif Group lagi. Saya kembali ke Banda Aceh dan mencoba kembali ke bidang jurnalis. Saat itu rekan saya Bang Jufrizal sedang merancang untuk membangun media online. Saya juga diminta aktif di situ, sehingga bisa dibilang putus hubungan lah dengan El Hanif pada 2018 itu. Jadi bekerja saya bersama El Hanif itu 3 tahun, dari 2016, 2017, 2018 hingga bulan September. Saya kembali ke dunia jurnalis hingga Januari 2019. Januari 2019 saya kembali dihubungi oleh Akmal Hanif. Beliau meminta saya untuk menjadi koordinator dari tim ses El Hanif, dari tim ses Akmal Hanif untuk DPR RI. Saya bertanya kenapa saya dipilih, padahal banyak yang lebih aktif, banyak yang lebih mampu, banyak yang lebih berpengalaman di bidang politik di Aceh Timur.
Ternyata dalam perjalanan beliau sebagai pendatang baru di bidang politik, di dunia politik, terjadi berbagai konflik internal dengan beberapa pihak, yaitu ada tim ses yang baik ketua tim ses yang pernah dipilih kemudian mengundurkan diri dan lain sebagainya, sehingga mendekati hari pemilihan di April 2019 itu masih terjadi problema di tim ses, sehingga saya diminta untuk ikut membantu. Akhirnya dengan berbagai pertimbangan, karena ingin membantu dan karena juga di sini juga kerjaan belum begitu padat, akhirnya saya bersedia. Saya ke Dapil 2 selama beberapa bulan di sana, dari Januari, Februari, Maret, dan April lah targetnya, hingga hari pemilihan. 4 bulan saya di Dapil 2, merantau untuk politik dunia yang belum pernah saya terjuni secara langsung. Sehingga dalam struktur itu malah dibuat saya ketua tim ses pemenangan. Walaupun saya menolak, tetap ditulis, katanya hanya formalitas atau simbolis. So, di situ saya bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk salah satunya Bang, yang saya ingat ini Bang Marwan, ikut membuat lagu Bang Marwan L ya. Bang Marwan L apa lagunya itu? Sitangke Bungong Sitangke ya. Bang Marwan. Bang Marwan diminta membuat lagu Akmal Hanif caleg DPR RI, kemudian Bang Mustafa Kamal membuat website, dan ada beberapa pihak lainnya. So, sana saya didampingi Bang Huzaini juga dari Partai Ka'bah. Sehingga hingga 2019 bulan Maret, masih dalam perjalanan pemilu, kampanye dan lain-lain, saya sempat diajak untuk mengunjungi tim ses di kawasan Aceh Tengah, Benar Meriah, hingga ke Aceh Tenggara. Nah, di Aceh Tenggara ini saya sempat singgah di rumah salah seorang agen El Hanif Tour. Agen El Hanif Tour. Bertemu dengan jamaah di sana. Saya tidak tahu apa yang dibahas karena saya lebih asik di luar. Dan karena itu bukan bidang saya datang ke Dapil 2. Saya datang untuk hal membantu di kampanye, bukan di bagian umrah travel. Jadi saya tidak mengikuti pembicaraan pada waktu itu. Hanya berkenalan saja. Saya juga udah lupa siapa nama bapak itu. Kemudian kita pulang. Seingat saya dengan Mbak Yanda waktu itu. Mbak Yanda. Bertiga, Akmal Hanif, saya, Yanda. Kita pulang hingga melalui Medan. Melalui Sumatera Utara. Kembali ke Langsa, singgah di pesantren Sanul Ulum. Kemudian singgah di Aceh Tamiang dulu, tim Aceh Tamiang. Di sana ada Bang Fadlon, Bang Adon. Kemudian balik ke Langsa dan stay lagi di Luk Sukun hingga di hari pemilihan. Kita lupakan ataupun kita singkat aja di masa pilkada pemilihan legislatif 2019 hingga selesai.
sempat terjadi pembahasan dengan tempat terjadi permasalahan lah dengan tim-tim setelah masa pemilu ya. Sempat ada yang diurus, yang namanya juga politik. Singkatnya, selesai tugas saya di politik dengan hasil yang sudah kita ketahui bersama. Namun, Akmal berencana untuk ke pusat, ke Jakarta, untuk melakukan koordinasi, konsolidasi dengan pimpinan partai pusat, partai yang menjadi kendaraan politiknya di pemilu pada waktu itu. Saya sempat mengantar Akmal ke menggunakan jalur darat ke Medan untuk ke Jakarta lewat jalur udara. Dan saya bilang pada waktu itu April ya, sudah April. Saya bilang pada waktu itu bahwa saya akan kembali Banda Aceh, tugas saya sudah selesai. Oke bang, katanya. Saya akan kembali besok malam. Ternyata masih di dalam bus perjalanan dari Lok Sumawe ke Medan, Akmal menelpon saya, meminta saya untuk mengurus sesuatu yang lain. Beliau menyampaikan, Bang, Pak Janwo, kapan pulang? Kalau nggak malam ini, malam besok. Oh, besok siang, perjalanan siang. Tergantung kapan Karim sempat antar. Tanya Karim mau ke Banda Aceh juga. Apa Bang Karim? Bang, saya mau minta tolong, kata Akmal pada waktu itu. Soal apa? Jadi begini Bang, ada jamaah umrah kita yang belum sempat diberangkatkan karena berbagai hal katanya. Terus saya minta abang untuk bantu temui beberapa jamaah itu. Jamaah di mana, saya tanya. Jamaah di beberapa kabupaten kota yang memiliki cabang kantor El Hanif Travel. Apa yang harus saya sampaikan? Tolong sampaikan bahwa terjadi pengunduran jadwal pemberangkatan karena suatu hal ke tanggal sekian ataupun ke bulan sekian. Saya tegaskan pada waktu itu, apa memang benar akan ditunda pemberangkatan? Ya kita tunda dulu Bang. Saya bilang kalau saya berapa kali tunda sudah mereka sudah ada yang 1 kali atau 2 kali tunda. Saya bilang kalau saya ingin disuruh untuk menyampaikan penundaan lagi, saya nggak mau. Saya tidak mau menyampaikan penundaan lagi kalau memang belum pasti kapan jadwal pemberangkatan itu. Tapi kalau memang untuk menyampaikan bahwa opsi lainnya, mungkin saya bersedia. Baik Bang, setidaknya Abang tolong temui para jamaah itu, para jamaah di berbagai kabupaten kota itu. Karena saya bilang kenapa nggak manajemen ataupun manajer dari kantor cabang El Hanif setiap kabupaten kota yang bertemu. Tidak bisa. Berani saya sampaikan di sini bahwa jawaban Akmal bahwa semua manajer di kabupaten kota tidak mampu untuk menjelaskan lagi kepada jamaah karena para jamaah ingin langsung bertemu dengan Akmal Hanif. Jadi diminta saya untuk mewakili menemui jamaah di berbagai kabupaten kota itu. Saya menyanggupi, saya bersedia membantu. Ya. Jadi membantu dalam hal ini membantu Akmal Hanif secara pribadi, sebagai teman, sebagai sahabat,
bahkan sebagai saudara, sebagai adik, saya membantu kawan-kawan yang sudah baik kepada saya, yaitu para manajer di kabupaten kota. Saya juga meniatkan untuk membantu para jamaah, para calon tamu-tamu Allah. Jadi niatnya betul-betul membantu. Saya tidak membuat kontrak apapun, perjanjian apapun dengan Akmal Hanif pada waktu itu tentang imbalan, gaji atau apapun namanya, tidak. Demi Allah tidak ada pembicaraan ke situ. Saya hanya akan membantu semampu saya, karena saya tidak berani membicarakan soal biaya, soal harga, soal imbalan, karena saya merasa ini adalah hal yang berat dan belum tentu saya mampu laksanakan. Saya hanya akan kerjakan dulu. Akhirnya ya saya temui para jamaah di seluruh kabupaten kota itu, dimulai dari Lok Sumawe, dilanjutkan ke Aceh Utara, tepatnya ke Pantun Labu, kemudian Langsa, kemudian Banda Aceh, Birun. Saya semua di setiap kabupaten kota saya kunjungi satu persatu, termasuk dalam bulan Ramadan. Dan dalam perjalanan itu saya didampingi oleh siapa ya waktu itu, Bang Adi, dan juga manajer. Ada manajer kabupaten kota yang mendampingi, ada supir ataupun driver yang mengantar. Jadi saya tidak sendiri, dalam artian untuk perjalanan sudah ada yang menanggung perjalanan, saya tinggal duduk. Untuk makan dan minum saya ditanggung oleh manajer masing-masing kabupaten kota. Jadi yang ingin saya sampaikan bahwa tidak ada uang saku ataupun uang jajan yang diberikan, karena memang itu tidak pernah saya minta. Jadi saya tidak pernah menerima imbalan, ya. Sudah 2 kali saya sebut ini. Jadi dalam perjalanan semuanya alhamdulillah berjalan baik. Itu saksinya para manajer di kabupaten kota. Mediasi berjalan dengan baik, terjadi kepahaman walaupun memang tidak ada solusi. Setidaknya para jamaah yang ingin berbicara dengan pihak yang mewakili Al-Hanif itu sudah ada yang mewakili, yaitu saya pada saat itu. Saya teringat salah seorang warga jamaah di Langsa menyampaikan, seharusnya abang yang datang itu bukan abang. Abang bukan siapa-siapanya Al-Hanif. Abang mantan bagian printing. Seharusnya yang datang itu kuasa hukum, lawyer, kuasa hukum dari pihak Al-Hanif, travel khususnya, ataupun pihak keluarga. Tapi karena abang yang sudah datang, ya sudah. Setidaknya kami sudah menerima sedikit pencerahan lah, walaupun nggak ada solusi. Ya, intinya sudah ada yang berbicara dengan mereka, memberikan opsi-opsi yang dapat diterima oleh semua jamaah di kantor cabang, ya, kantor cabang. Sekali lagi, kantor cabang di Lok Sumawe, kantor cabang di Birun, kantor cabang di Lok Sumawe, kantor cabang di Aceh Utara, Pantun Labu, kantor cabang di Langsa, kantor cabang di Banda Aceh, dan kantor cabang di Birun. Semuanya kita temui satu persatu. Nah, pada saat itu perjalanan sebelum yang terakhir itu ke Birun. Jadi pada saat pertemuan di Banda Aceh selesai dan malam itu kami ingin melakukan perjalanan ke Birun, tiba-tiba ada yang menemui saya di Banda Aceh. Keluarga agen Al-Hanif dari Aceh Tengah, Takengon. Aceh Tengah, Takengon. Agen, bukan cabang. Pada saat itu saya belum mengerti perbedaan agen dan cabang, karena saya nggak di bagian travel, saya di bagian percetakan. Saya menanyakan kepada kawan-kawan di Banda Aceh, itu agen adalah membantu dari cabang, karena kita nggak punya kantor cabang di Aceh Tengah, jadi ada agen perjalanannya di Aceh Tengah. Keluarga dari agen itu, mereka juga memiliki beberapa jamaah di Aceh Tengah,
yang juga mengalami penundaan perjalanan sehingga butuh penjelasan bagaimana nasib mereka. Ya akhirnya mereka datang ke Banda Aceh untuk meminta, bahkan memohon kepada saya untuk mau ke Aceh Tengah menemui para jamaah. Saya sampaikan pada waktu itu saya tidak ada instruksi permintaan untuk ke Aceh Tengah, karena saya hanya diminta tolong untuk menemui jamaah di kantor cabang El Hanif. Tidak ada instruksi ke kantor agen di Aceh Tengah. Jadi tugas saya sudah selesai, akan selesai di Birun. Saya sampaikan demikian. Tapi mereka terus memohon. Bahkan ada yang sampai ada ibu-ibu, saya lupa nama beliau, Ibu Ida gitu, memohon sampai terlihat haru, sedih, seperti seakan mengetahui kelemahan saya, pantang melihat orang nangis, cepat luluh ya. Akhirnya saya hubungi pihak keluarga, saya coba hubungi Akmal Hanif pada waktu itu, nggak bisa terkontak. Saya hubungi keluarga, mereka sampaikan akan coba hubungi Akmal, menunggu tanggapan dari Akmal dulu. Saya sampaikan kepada pihak keluarga agen dari Takengon itu di Aceh Tengah bahwa keputusannya setelah di Birun nanti, kalau ada jawaban dari Akmal Hanif, karena saya tidak bisa memutuskan, apalagi perjalanan ke sana ya juga harus ada yang menanggung. Artinya ya makan, minum, bensin ya. Kalau nggak ada anggaran gimana kita berangkat? Akhirnya ya pada waktu itu bulan puasa sudah ya, saya ingat bulan Ramadan setelah pemilu. Akhirnya setelah pertemuan di Banda Aceh, Birun, setelah pertemuan di Birun saya dapat jawaban dari Akmal, kalau memang abang bersedia silakan ke sana. Tapi saya bilang harus ada pihak keluarga yang juga ikut ke Takengon. Akhirnya dipilihlah pihak keluarga yang ikut pada waktu itu, yaitu Ratna, adik dari Akmal Hanif yang juga menjabat bendahara dari El Hanif Travel. Kita melakukan perjalanan ke Takengon, Aceh Tengah, bertemu dengan para jamaah. Singkat cerita, setelah pertemuan di sana ada penandatanganan surat perjanjian dan lain-lain sebagainya, dan kita kembali ke Birun. Saya kembali pulang ke Banda Aceh. Tugas saya benar-benar selesai di situ. Saya sudah menyelesaikan tugas di bagian tim ses dengan apapun hasilnya, dengan berbagai hasil ya, memuaskan atau enggak, tapi saya berbuat semampu saya karena diminta tolong, dan tidak ada untuk bagian tim ses. Sekali lagi juga tidak ada perjanjian, imbalan, kontrak kerja, kontrak politik, tidak ada. Demikian juga dengan pekerjaan ataupun permintaan tolong untuk mengurus di bagian umrah travel, juga tidak ada imbalan ataupun perjanjian untuk masalah imbalan. Dia betul-betul melakukan pekerjaan sosial saya pada waktu itu. Bantu kawan, bantu jamaah umrah, dengan harapan semua akan baik-baik, semua akan ada solusinya. Saya kembali ke Banda Aceh, saya kembali aktif di media. Alhamdulillah Pak Dahlan, pimpinan Aceh TV, membolehkan saya kembali ke Aceh TV sebagai wartawan di sana. Hingga suatu hari saya mendapat surat panggilan dari pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Saya diminta datang ke Birun. Hari itu ingat saya Jumat, tanggal lupa, Jumat. Setelah salat Jumat saya langsung ke Birun. Di sana saya bertemu dengan Akmal dan juga Ratna.
Jadi sejak saya pulang dari Takengon itu, lama saya nggak pernah ketemu dengan mereka, hanya kontak-kontak via WA aja dengan Akmal. Itu baru ketemu lagi di Birun. Saya diminta keterangan oleh pihak kepolisian, saya tanya ini terkait apa. Ternyata ada pelaporan terhadap Akmal Hanif dari agen di Takengon di Aceh Tengah tadi. Pelaporan masalah ya penipuan travel lah begitu. Oke, saya berikan keterangan seperti apa yang saya tahu, apa yang saya kerjakan, apa keterlibatan saya, sejauh mana keterlibatan saya berikan keterangan apapun kepada pihak kepolisian tanpa ada yang disembunyikan. Pokoknya apa yang ditanya saya jawab, kalau nggak tahu saya nggak tahu, karena memang bukan bidang saya travel. Itu dimintai keterangan lumayan sampai larut. Setelah itu saya pulang kembali ke Banda Aceh. Alhamdulillah dapat kawan-kawan baru lah dari di situ, bapak-bapak polisi, kawan-kawan yang saat itu melakukan pemeriksaan sampai saat ini menjadi kawan-kawan baik juga, masih terus kontak sampai saat ini. Halo. Hingga selesai masalah pemeriksaan itu, lama nggak ada kabar. Saya tidak pernah kontak lagi dengan Akmal. Tiba-tiba saya mendengar kalau Akmal Hanif sudah ditahan di Polda Aceh. Saya tidak pernah dimintai keterangan lagi karena udah dimintai keterangan waktu itu di Birun. Akmal Hanif ditahan di Polda Aceh. Saya mengunjunginya beberapa kali. Ya, mengunjungi sebagai kawan ya. Kemudian saya mendengar kabar bahwa akan melaksanakan sidang terhadap Akmal di Takengon, Aceh Tengah. Pengadilan Negeri Takengon. Saya hubungi pihak kepolisian apakah saya akan diminta datang juga ke sana. Mereka sampaikan bahwa tidak ada, kalau tidak ada panggilan maka saya tidak perlu datang ke sana. Ya, saya tidak datang, saya tidak menghadiri sidang. Kemudian setelah sidang saya mendengar kabar bahwa Akmal divonis 2 tahun. Ya, 2 tahun. 2 tahun kurungan. Karena kasus yang dilaporkan oleh agen dari Takengon itu Aceh Tengah. Setelah mendengar kabar dari media ya, berbagai media termasuk dari pihak keluarga dan lain-lain. Dengan Akmal sendiri saya tidak kontak. Kemudian saya mencari tahu di mana beliau akan ditahan, apakah di Aceh Tengah karena kasusnya di sana, dilaporkannya di sana. Saya tidak mendapat kabar, malah saya mendapat kabar beliau ditahan di LP Kaju, Tan Kaju. Tapi ketika saya hubungi teman yang di sana mengatakan tidak ada kabar yang pasti juga. Jadi setelah vonis itu saya tidak pernah kunjungi Akmal Hanif karena tidak tahu di mana ditahan. Jadi kawan-kawan yang bertanya kepada saya juga di mana Akmal ditahan, saya bilang saya tidak tahu, saya tidak pernah mendapatkan informasi yang pasti. Sejak saat itu saya nggak pernah kontak dengan Akmal, tidak melalui HP, WA, media sosial, bahkan saya coba tes ping pun sekali nomornya sudah tidak aktif. Hingga 2021 setelah masa pandemi mereda, saya ke Lok Sumawe. Adik saya menikah, adik nomor 2 menikah ke Lok Sumawe. Saya ke Lok Sumawe menghadiri pernikahan di KUA apa ya, lupa. Kemudian saya hanya mengabarkan bahwa akan ke Lok Sumawe itu kepada Bang Karim.
sahabat setia. Bang Karim, saya akan kalau semua adik nikah. Oke bang. Oke om, di mana om? Di KUA ini. Setelah pernikahan, Karim menjemput saya, yuk ngopi katanya. Oke, kita ngopi di satu warung kopi. Saya nggak tahu nama warung kopi di daerah mana. Buta masih lu semua ya. Lagi ngopi, tiba-tiba datang satu sosok menggunakan masker, kacamata. Saya kaget, ternyata itu Akmal Hanif. Loh, ada di sini. Kita bicara macam-macam, berbagai hal. Kemudian ya silaturahmi lah ya. Hingga kemudian sampai siang, sempat makan siang bareng. Dan kemudian kita berpisah, saya kembali ke Banda Aceh, itu 2021. Saya kembali ke Banda Aceh, dan sejak saat itu sampai sekarang, saya tidak pernah bertemu dengan Akmal Hanif, termasuk tidak pernah kontak dengan HP, WA, telepon, dan tidak tahu nomornya. 2022, awal 2022 saya pernah bertemu dengan Bang Adon dan Pak Jack PD dan Bang Adon Aceh Tamiang di pertemuan PMI Palang Merah Indonesia di Banda Aceh. Kita silaturahmi. Pak Jack ini alumni juga, alumni Sanulung. Kita silaturahmi, dan di situ kita sempat menyentuh nama Akmal Hanif. Sempat di situ disampaikan ada informasi yang saya dapatkan bahwa Akmal berada di salah satu negara di Asia, walaupun tidak pasti. Itu yang disampaikan pada saya. Oh, di mana? Apa kegiatannya? Saya hanya sempat dihubungi, pernah dikontak bahwa beliau di satu negara di Asia. Ya, jadi kalau dalam 2 minggu terakhir ada pemberitaan tentang Akmal Hanif, dan kemudian kawan-kawan bertanya kepada saya, apa kabarnya, apakah benar itu semua, saya katakan di sini, dari yang saya sampaikan bahwa saya nggak tahu di mana posisi Akmal Hanif, saya tidak tahu di mana apa kabarnya, berapa nomornya, saya benar-benar tidak tahu. Bukan saya tidak mau tahu, tapi saya tidak mencari tahu, karena saya lebih suka tahu dengan cara tidak sengaja. Artinya kalau memang ada yang memberitahukan, ya berarti saya tahu. Tapi kalau untuk mencari tahu, itu bukan tipe saya, kecuali hal-hal yang berhubungan dengan jurnalis, dengan media, ataupun pemberitaan yang memang saya harus mencari tahu. Bahkan saya tidak tahu tiba-tiba beliau dalam perjalanan beliau menikah ya. Saya tidak tahu di mana, tiba-tiba aja udah ada pemberitaannya di media sosial menikah. Saya tidak hadir di pernikahan. So, ya ingin saya sampaikan terakhir bahwa pertama, apapun yang dialami oleh Akmal Hanif, saya yakin semua akan mampu beliau hadapi, karena beliau jauh lebih tangguh, khususnya dari saya, menghadapi gelombang kehidupan lebih berat, pernah mengalami gelombang kehidupan lebih berat dari saya, yang mungkin kalau saya menghadapi di posisi beliau akan sanggup. Jadi saya yakin beliau akan survive, akan kembali baik-baik, akan kembali sukses insya Allah, dan akan kembali bisalah melewati cobaan-cobaan yang selama ini, sehingga bisa menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang belum terselesaikan. Yang kedua,
saya ingin sampaikan juga bahwa sejauh keterlibatan saya tidak ada ya dalam masa kampanye dan masa mengurus travel itu, saya tidak ada keterlibatan secara kontrak kerja. Semuanya saya lakukan semata-mata karena membantu lillahi ta'ala. Terserah percaya atau enggak, saya sudah menyatakan ini atas nama Allah. Hanya Allah yang tahu kebenarannya, percaya atau enggak ya terserah. Tapi boleh tanyakanlah kepada manajemen di setiap kantor cabang. Ada Bagas, ada siapa ya Bagas, Rizaldi, Banda Aceh ada Tengku Masud, di Sigli, aduh lupa saya udah namanya, maaf ya kawan-kawan. Ada Yanda, ada Kak Dila, Dilo Semawe saya lupa lagi. Boleh tanyakan pada mereka. Semua saya lakukan lillahi ta'ala dengan harapan kewajiban kepada para jamaah juga bisa diselesaikan. Itu sangat besar harapan saya. Kenapa? Karena di antara para jamaah itu ada ya jemaah banyak ya, masih ada beberapa yang masih menghubungi saya tanggapi semampunya. Bagaimana nasib mereka, bagaimana soal perjalanan umrah, saya jawab semampu saya. Tapi ada di antara jamaah itu yang betul-betul merepotkan saya, membebani pikiran saya. Ada satu jamaah, yaitu ibu saya sendiri, Mama. Mama adalah seorang jamaah yang tertunda keberangkatan, seharusnya berangkat di 2020, tapi tidak bisa berangkat. Dan beliau menanyakan setiap hari kapan. Saya nggak bisa menjawab karena saya sendiri nggak bisa menghubungi. Jangankan Akmal, pihak keluarganya juga saya nggak pernah kontak. Walaupun tidak marah, tidak bermusuhan, tidak. Dan bagaimanapun Akmal bukan hanya sekedar, setelah apa yang kami lalui, bagi saya Akmal bukan hanya sekedar teman. Beliau saudara, beliau adik saya. Saya berharap betul-betul semoga Allah memberikan jalan yang terbaik, solusi dari semua permasalahan ini. Dan terakhir buat kawan-kawan yang masih kepo ataupun kalau ada penasaran, kadang-kadang ingin nanya ke saya, inilah sudah saya sampaikan semua. Saya nggak punya solusi dari permasalahan ini, nggak punya. Masih banyak jamaah-jamaah yang belum bisa diberangkatkan, tertunda. Jawaban kepada para jamaah sama seperti saat saya bertemu dengan Anda di kota Anda masing-masing. Sepertinya saya sudah ceritakan semua apa yang saya tahu. Ada hal-hal yang juga nggak bisa saya ceritakan, karena itu sesuatu yang adalah keterangan-keterangan yang hanya perlu saya sampaikan kalau keterangan-keterangan yang pernah saya sampaikan kepada pihak hukum. Keterangan-keterangan yang lebih banyak saya nggak tahunya.
karena memang itu bukan bidang saya, terutama di masalah jumlah ya, baik itu jumlah jamaah dan besaran dana yang disetorkan jamaah, itu saya sama sekali nggak tahu. Bahkan jangankan di travel, di bagian percetakan aja saya nggak pernah menyentuh. Hanya menerima laporan, meriksa laporan keuangan, kemudian menandatangani, menyetujui, menandatangani. Tidak pernah menyentuh sama sekali. Itu bendaharanya Riza Mutia itu tahu sekali. Tidak pernah menyentuh keuangan sama sekali. So guys, terserah tanggapan kepada saya apa, tanggapan kepada Akmal Hanif pun silahkan. Jadi kadang-kadang ada yang bertanya, apakah penyebab tidak diberangkatkan jamaah karena ada penyelewengan dana, penggunaan dana ke tempat lain? Saya tidak tahu. Saya nggak pernah bertanya ke Akmal juga nggak pernah memberitahukan ke saya, dan tidak perlu beliau memberitahukan ke saya karena saya bukan siapa-siapa dan saya tidak pernah menanyakan. Jadi saya tidak tahu kemana dana, kemana penggunaan dana, siapa yang megang dana, saya nggak tahu. Silakanlah menduga-duga. Oh, kalau ada yang menuduh, pernah ada yang menuduh saya ikut terlibat menggunakan dana, ada hasil segala macam. Saya tegaskan di sini buat kalian, buat Anda, silakan nanya kepada orang-orang terdekat saya bagaimana kondisi keuangan, kondisi finansial saya sejak dulu, sejak pemilu, sejak hingga sekarang, bagaimana, apakah setelah pemilu di PRRI ada beli rumah baru, beli kendaraan baru? Enggak sama sekali. HP masih HP murahan yang harga 1,5 juta, tidak ada sama sekali. Ataupun selama saya menjadi direktur utama, apakah direktur utama printing, apakah ada perubahan secara finansial? Tidak ada sama sekali. Saya masih sama seperti yang dulu. Aku masih seperti yang dulu. So guys, itu aja. Kalau ada yang ingin ditanyakan, kalau ada yang maki-maki silakan. Kalau nggak percaya silakan. Kalau ingin berikan komentar apapun silakan. Tapi kalau ada yang ingin bertanya, saya akan usahakan jawab. Asal jangan waktu ketemu menanyakan lagi hal yang sama. Lumayan capek juga ceritainnya. Dan kali ini betul-betul sepertinya saya sudah menceritakan secara utuh dan lengkap hal-hal yang perlu diketahui aja. Terima kasih. Dan untuk yang ingin mengetahui, ya pengen nonton lah mungkin, saya pernah membuat vlog berapa kali dengan Akmal Hanif. Nanti akan saya taruh linknya di deskripsi dari video ini. Itu aja lah. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Dede Ridwan, pamit. Assalamualaikum.